Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua di pagi hari ini melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama pada saat ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya adalah peristiwa yang sangat penting. Panggilan itu mempunyai dampak yang luar biasa. Allah sedang merencanakan mendirikan suatu bangsa yang besar yang dimulai dari Abraham. Allah akan memberkati orang yang memberkati Abraham, dan Allah akan mengutuk orang yang mengutuki Abraham. Dalam bagian ayat ini sangat terlihat bahwa Allah memiliki rencana dan kehendak kepada Abraham. Kehendak Allah tersebut dinyatakan pada pernyataan "aku akan". Dikatakan bahwa Allah akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Allah akan memberkati Abraham. Allah akan membuat nama Abraham dikenal oleh bangsa-bangsa. Dan Allah akan menjadikan Abraham sebagai berkat bagi bangsa lain. Itu semua merupakan tanda dari komitmen Allah yang tanpa syarat. Walaupun Allah tidak menjelaskan dengan spesifik bagaimana Dia akan menyelesaikan atau mengerjakan janji-janjinya, tetapi kita bisa melihat bahwa di sepanjang kehidupannya Abraham diberkati Tuhan. Bahkan ketika tindakan tidak berkenan, Allah akan menunjukkan kemurahan atau kebaikannya kepada Abraham. Nama besar Abraham akan selalu diingat dalam setiap generasi. Dia tidak hanya diberkati, dia juga menjadi sebuah saluran yang mana berkat Allah bisa mengalir terus-menerus kepada orang lain. Allah menyampaikan kehendak dan rencana dalam perjanjiannya bahwa Dia akan terus-menerus memberkati Abraham dengan berkat yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita semua bahwa setiap orang yang mau melakukan perintah Tuhan akan diberkati Tuhan. Namun harus kita ingat bahwa setiap orang yang diberkati Tuhan memiliki tanggung jawab untuk menggunakan berkat-berkat yang kita terima itu untuk memberkati orang lain. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain? Ada berapa cara agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita alirkan juga kepada orang lain. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan bahwa kita diberkati bukan cuma sekedar agar kita merasa lebih baik, bukan cuma sekedar agar kita lebih bahagia dan lebih nyaman, tetapi supaya kita bisa memberkati atau menolong orang-orang lain di sekitar kita. Allah berkata kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Allah memberkati Abraham supaya Abraham mengalirkan berkat itu kepada orang lain juga. Prinsip pertama dari berkat Tuhan adalah berkat itu harus mengalir keluar bagi orang lain. Cara yang kedua adalah ketika kita memberkati orang lain, Tuhan akan memelihara kehidupan kita.
Haleluya. Prinsip kedua dari berkat Tuhan adalah apabila kita menaruh perhatian penuh untuk memberkati atau menolong orang lain, maka Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan kita. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Lukas 18 ayat 29 ayat yang 30. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan kebutuhan orang lain, Tuhan akan mengambil alih semua masalah dan kesulitan hidup kita. Dia mengatasi masalah dan kesulitan kita jauh lebih baik dibanding kita sendiri yang mengatasinya. Ketika kita menaruh perhatian untuk memberkati hidup orang lain, maka Tuhan akan memberikan imbalannya sekarang juga, dan kita akan menerima hidup yang kekal. Itulah berkat sejati. Firman Tuhan berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Amsal 11 ayat yang ke-17. Cara yang ketiga, Bapak Ibu, supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain adalah ketika kita memberkati orang lain, maka kita diberkati kembali. Para sahabat motivasi pagi yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, semakin banyak kita memberkati orang lain, semakin banyak kita menolong orang lain, semakin banyak pula Tuhan akan memberkati hidup kita. Dalam Lukas 6 ayat 38, Tuhan Yesus berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara terkasih, prinsip berkat yang ketiga adalah semakin banyak kita mencoba untuk memberkati orang lain di sekitar kita, maka semakin Tuhan akan berkata, aku akan mencurahkan berkat ke atas hidupmu dengan berlimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Cara yang keempat, supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain adalah semakin banyak kita diberkati Tuhan, Dia mengharapkan kita menolong lebih banyak lagi orang lain. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, Yesus berkata, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Lukas 12 ayat 48. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip berkat Tuhan yang keempat adalah semakin banyak kita diberikan, semakin banyak kita dipercayakan, maka sesungguhnya semakin besar tanggung jawab yang dituntut oleh Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan semua pemberian Tuhan. Kita harus mengerti bahwa jika kita telah diberkati lebih banyak daripada orang lain di sekitar kita, hal itu berarti bahwa Tuhan punya tujuan agar kita peduli dan memperhatikan orang lain. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 2 Korintus 5 ayat 10. Karena itu, jadilah menjadi berkat yang memberkati orang lain. Bapak, Ibu yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita bersama telah mendengarkan pesan Tuhan melalui firman-Nya pagi hari ini. Jangan biarkan firman Tuhan lalu begitu saja, tapi simpan, meteraikan dalam hati kita. Kita berdoa supaya kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sedikit atau banyak berkat yang Tuhan percayakan kepada kehidupan Bapak Ibu Saudara semua, ada tanggung jawab untuk Bapak Ibu membagikan, menyalurkan berkat itu kepada orang lain. Semakin banyak engkau diberkatin Tuhan, semakin besar tanggung jawab kita untuk menjadi berkat bagi orang lain.
Jangan menjadi orang percaya yang egois, yang hanya memikirkan kesenangan, kepentingan pribadi. Mari kita meneladani Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan perhatian kepada setiap orang yang dijumpainya. Biarlah sepanjang hari ini kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh hidup kita hari ini dengan penuh sukacita, dengan terus berharap kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, jadilah baik dalam kehidupanmu, maka hidupmu akan menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya, amin.